Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa? Semoga semuanya masih sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk belajar bahasa Inggris bersama saya, Mrs. Kiki. Baik, materi kita hari ini adalah future tense. Future tense ini kita gunakan ketika ingin menyampaikan sesuatu kegiatan atau kejadian yang akan terjadi atau yang akan datang. Nah, gimana penjelasan selanjutnya? Yuk kita simak. Nah, pengertian dari simple future tense itu adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Atau bisa secara sederhana kita sebut sebagai kegiatan yang akan dilakukan atau akan terjadi di masa depan. Nah, apa saja sih future tense itu? Future tense dibagi menjadi 3, yaitu be going to, will, dan shall. Nah, be going to digunakan untuk apa? Be going to digunakan ketika menunjukkan sesuatu yang pasti akan dilakukan. Kalau will berarti sesuatu yang bisa saja dilakukan atau tidak dilakukan karena masih sebuah rencana. Nah, bagaimana dengan shall? Kalau shall itu sebaiknya dilakukan. Jadi ada 3 ya. Be going to pasti dilakukan, will bisa dilakukan atau tidak dilakukan, shall sebaiknya dilakukan. Baik, sekarang kita masuk ke rumus dari future tense. Nah, untuk rumus future tense itu ada 3 ya. Untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Nah, untuk rumusnya will sama shall itu adalah subjek plus will or shall plus bare infinitive atau verb one. Contohnya, you will win. Nah, itu karena pakai will ya, berarti rencana. Bisa jadi menang, bisa jadi kalah. Kalau pakai shall berarti sebaiknya menang, sebaiknya dilakukan menang. Nah, sedangkan dengan rumus be going to adalah subjek plus be, be-nya diganti menjadi is mr, kemudian going to plus bare infinitive atau verb one. Contohnya, they are going to come, berarti janji kemungkinan terjadi dilakukan bahwa mereka akan datang. Oke, kemudian negatif. Negatif ditambahin not ya, seperti pada umumnya tenses bahwa semuanya yang negatif itu ditambahin not. Contohnya subject plus will plus not plus bare infinitive. Contohnya you won't win. Kamu tidak akan menang. Kemudian untuk yang negatif, untuk be going to, subject plus be is mr plus not plus going to plus bare infinitive atau verb one. Contohnya they aren't going to, mereka tidak akan datang. Lalu untuk pertanyaan bagaimana? Will sama shall-nya ditaruh di depan. Will or shall plus subject plus bare infinitive atau verb one. Yaitu will you win? Contohnya akankah kamu menang? Atau shall you win? Sebaiknya kamu menang. Kemudian untuk yang be going to, be diganti menjadi is mr plus subject plus going to plus bare infinitive. Tanda tanya. Are they going to come? Tuh, itu adalah rumus dari future tense. Nah, untuk keterangan waktunya ya, di dalam future tense itu menggunakan sesuatu yang akan datang. Contohnya adalah tomorrow, besok, a year later, 1 tahun kemudian, a year remaining, 1 tahun yang akan datang, after this, setelah ini, soon atau segera. Itu adalah time signal atau keterangan waktu dari future tense. Oke, di situ saya beri contoh ya untuk yang positif I will marry you, untuk yang negatif I will not marry you, untuk yang interrogatif will you marry me. Setelah belajar future tense harusnya teman-teman tahu dong kenapa kok pakainya untuk melamar itu pakai will. Karena masih sesuatu yang direncanakan atau rencana bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak sehingga pakainya will. Will you marry me? Seperti itu, bukan pakai be going to.
Baik, selanjutnya adalah latihan. Silahkan teman-teman membuat contoh kalimat future tense menggunakan will, shall, dan be going to. Masing-masing satu kalimat saja ya. Untuk linknya bisa teman-teman klik di layar atau bisa juga nanti setelah ini akan saya share barcode. Silahkan teman-teman scan ya barcode-nya untuk mengerjakan. Silahkan membuat contoh satu kalimat shall, satu kalimat will, dan satu kalimat be going to. Baik teman-teman, selesai sudah materi kita pada hari ini. Untuk referensi materi kita hari ini adalah dari modul bahasa Inggris yang sudah kita punya, kemudian dari bukunya Betty Scramser Azhar. Dan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini, silahkan WA di grup atau juga silahkan berikan komen di bawah. Oke, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Selamat belajar bahasa Inggris dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.